Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik Is dan juga Aril. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, ya Alhamdulillah Rabbal kita Alamin. bertemu lagi di channel The Pak Cik ya, channel yang memberikan informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Nah, tapi sebelum itu makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah memberikan kita informasi, yang telah memberikan kita video berserta dengan link. Terima kasih juga kepada teman-teman kita yang udah like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pak Cik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Insya Allah ya kita bakal berikan kalian satu reaksi yang berkualitas ya daripada kita. Jadi nonton video ini sehingga habis ya, karena dalam channel Pak Cik ini kita santai aja guys, santai aja, jujur aja ya kayak gitu. Betul. Ya. Nah, kita nggak ada settingan, nggak ada apa. Kita harus bahas dan juga memberikan dukungan penuh ya. Nah, karena apa? Untuk judul kali ini, Indonesia pantas lolos. Benar nggak? Benar. Ya. Mereka dicurangi ya. Dan juga kita harus ingat, ini dia reaksi dukungan dunia untuk timnas Indonesia. Ya, kita harus lihat gimana reaksi dunia apabila tahu yang Indonesia itu enggak lolos ke seterusnya ya. Mereka ini pantas lolos sebenarnya. Benar, tapi apapun jangan lupa untuk follow bermacam-macam lagi tentang Footies channel. Yes, benar. Jadi guys, kita lihat reaksi dukungan dunia ya untuk timnas saat tersingkir ya. Jadi guys, sedikit kecewa ya, nggak bisa melihat perlawanan antara Indonesia dan Malaysia untuk kali ini. Betul. Aduh guys, jadi mari kita lihat ya bersama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Footies. Mana semangat tuh? Mana semangat? Kegagalan timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF terus menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Bagaimana tidak? Karena kegagalan tim Garuda dianggap janggal, mengingat saingan mereka yakni Thailand dan Vietnam seperti bermain sabun di laga terakhir. Ya, Namun meski gagal, skuad Indonesia terus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat Indonesia sendiri hingga negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Myanmar. Dan untuk itu inilah reaksi dukungan yang didapatkan oleh Indonesia usai tersingkir dari ajang Piala AFF. Malaysia juga nggak puas hati, lihat ini. Yes, kami sendiri nggak puas hati. Sebabnya kita ingin fair play. Ya, Perlawanan kita main yang adil. perlawanan adil. Ya, jom kita lanjut. Tak seperti biasanya, ajang Piala AFF U19 tahun ini menjadi viral di dunia maya usai adanya sebuah kejadian yang merugikan Indonesia. Bagaimana tidak? Kesempatan lolos yang sudah ada di depan mata tiba-tiba buyar usai Thailand bermain imbang 1-1 saat melawan Vietnam. Sehingga hasil tersebut membuat Thailand dan Vietnam berhak lolos ke babak selanjutnya. Karena meski sama-sama meraih poin yang sama dengan Indonesia, namun mereka unggul head-to-head atas skuad Garuda. Tentu sebuah kekecewaan yang begitu mendalam, karena perjuangan timnas dalam mengalahkan Myanmar di laga terakhir menjadi sia-sia. Kekecewaan tersebut semakin menjadi-jadi karena dalam pertandingan antara Thailand dan Vietnam terdapat keanehan. Itu terlihat di 15 menit terakhir sebelum babak kedua usai. Saat itu para pemain Vietnam saling melakukan passing di lini pertahanannya sendiri tanpa ada niatan untuk melakukan serangan.
Sebaliknya, benar. timnas Thailand juga begitu. Mereka seperti membiarkan pemain Vietnam untuk memainkan bola di lini pertahanan tanpa adanya usaha untuk merebutnya. Nah, ini paling nampak sekali. Ini paling nampak sekali waktu permainan tuh. Nggak ada yang press ya, nggak ada yang press. Sepatutnya tempo Penyerang nggak ada begini nih, press. kalau sudah defender passing-passing gitu, confirm lah striker turun padang terus. Ya, harus Naik strikernya itu buat press ya. Pergi ke tempat bola itu nampak. Fake. Malas aku membahas kayak gini lagi, Haji. Kita lihat Dan aja. yang lebih parahnya, dalam momen tersebut ada juga pemain Thailand yang mengalami cedera. Jadi itu mana pressnya? Seperti pergi ke mall aja. Ini kalau Indonesia versus Malaysia ini, wah, nggak ada kamu lihat yang kayak gini, guys. Benar. Buang-buang masa, buang-buang tenaga. Melihat apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand, tentunya membuat publik Indonesia murka. Contohnya yang diperlihatkan oleh Shin Tae-yong, di mana pelatih asal Korea Selatan itu menilai jika Thailand dan Vietnam sama-sama mencederai nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Bahkan menurut kabar yang beredar, PSSI selaku induk tertinggi sepak bola Indonesia berniat untuk melaporkan kejadian ini ke FIFA karena mereka menganggap adanya kecurangan dalam laga. Bagus, ini patut di-report. Ini patut Report aja, report ke FIFA. Kita dukung. Thailand melawan Vietnam. Ronaldo. Sementara itu melihat Indonesia dicurangi, membuat pelatih timnas Malaysia yakni Hassan Shazali ikut berkomentar. Menurutnya saat itu antara Thailand dan Vietnam sebenarnya sama-sama ingin meraih kemenangan. Namun mereka berubah pikiran saat pertandingan sudah berkedudukan 1-1. Karena hasil tersebut sudah cukup membuat mereka lolos. Saya nampaknya masing-masing coba mencari kemenangan babak pertama dan di awal babak kedua. Mereka coba mencari kemenangan, tapi mungkin melalaikan dan di ujung permainan mereka kebobolan, kata Hassan Shazali pada media. Tak hanya dari pelatih Malaysia, pelatih Myanmar, Som Myat Min juga tak mau ketinggalan untuk memberikan komentarnya. Baginya Indonesia pantas lolos karena berhasil menyuguhkan permainan yang sangat atraktif. Jadi tim Indonesia jadi semakin baik dari laga ke laga di ajang Piala AFF U19 2022 ini. Para pemain Indonesia juga sangat kuat dalam menyerang dan bertahan. Mereka juga punya umpan silang dan kemampuan duel udara yang bagus. Gimana Baci? Semua game menang, tiba-tiba nggak lolos. Gol yang banyak, nggak pernah kalah, tiba-tiba nggak lolos. Nggak paham aku aturannya. Lanjut. Setiap pemain bisa saling tampil mengisi. Saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi untuk Indonesia atas penampilan apik mereka di ajang ini. Namun sayang, itu belum cukup untuk membawa mereka lolos, kata Som Myat Min pada jumpa pers. Lebih lanjut, dengan kejadian yang sudah terjadi, tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi skuad Garuda untuk lebih waspada di turnamen berikutnya, di mana mereka harus memperhatikan regulasi di setiap turnamen, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jadi itulah reaksi pembelaan dari dunia usai Indonesia tersingkir dari ajang Piala AFF U19 tahun 2022. Good game nih. Good game. Big game. Wah, kita sendiri lihat kan yang perlawanan ini di antara Thailand dengan Vietnam 1-1 sama. Tapi seterusnya tidak ada perubahan drastik untuk
menyerang, defend atau sebenarnya defend sajalah, bukan yang terus menyerang dan menyerang. Seperti yang kemarin itu MU lawan Liverpool, di mana MU terus menyerang. Liverpool juga menyerang juga. Ya. Luis Diaz ya kan. Masing-masing menyerang, tetapi apa boleh buat? Iya, tapi itu fair play. Itu namanya fair play, fair game. Memberikan satu perlawanan juga persembahan yang sangat bagus di Bangkok ya kan. Yes. Itu kita lihat sendiri guys, memang permainannya itu mantap banget dan juga memang mengecewakannya apabila Liverpool itu kalah ya kan. Karena aku tuh timnya Liverpool juga ya, kayak gitu. Karena kalau namanya Manchester ini udah kebanyakan nih guys. Betul. Gitu. Tapi walaupun dapat merasakan kekalahan itu, tapi kita puas hati dengan permainan. Puas hati ya dengan permainan itu. Bukannya yang habis masa guys. Bikin malu negara aja ya. Buat apa ditambah 4 menit plus 4 menit lagi? Iya, kalau mainnya begitu. Iya. Aduh. Nggak paham aku guys. Betul. Nih lihat sendiri. Seperti yang dikatakan oleh orang Malaysia sendiri, juga wakil daripada Malaysia dan juga wakil daripada mana tadi itu? Myanmar. Myanmar bersetuju. Iya. Bahwa ini merupakan ada kecurangan di sini. Nah, iya. Mereka nggak bilang ada kecurangan, Pak Cik. Mereka bilang mereka cuma nggak berpuas hati ya. Karena nampak sesuatu yang nggak enak di situ ya. Jadi guys, ini nggak perlu lagi malas deh aku. Namanya sepak bola yang memalukan kayak gitu itu seharusnya nggak pantas untuk di-react sebenarnya ya. Wah, tapi inilah guys, inilah realitas yang ada ya. Tidak apa. Yang ada untuk sekarang dalam... jangan kecewa dulu guys. Ya. Teruskan semangat itu, teruskan perjuangan Ya, seterusnya. dan juga berikan dukungan penuh buat Malaysia ya guys. Ya, benar. Biar bisa balas dendam juga nih. Ya. Insyaallah. Kita harapkan ya. Teruskan ya, tapi nggak apa-apa ya. Mana-mana orang yang bermain dengan kejujuran itu, insyaallah ya kedepannya pasti akan lebih bagus ya. Nah, kalau kita ajarin ya anak-anak buah, ajarin timnas itu bermain dengan jujur ya di usia muda, mereka mereka punya semangat sportivitas itu tinggi guys ya, untuk mengalahkan mana-mana sepak bola yang lain ya, timnas sepak bola yang lain. Nah, tapi kalau kita sudah mengajarin mereka curang ya, mengajarin mereka bermain yang nggak fair play ya, nah itu bakal membuat timnas itu sendiri kerugian sebenarnya, kerugian besar. Yes, kerugian besar guys. Mana kita tahu ya kan, mana kita tahu selama ini kita memberikan dukungan penuh kepada Thailand dan juga Vietnam ya. Maksudnya bila Vietnam dengan Thailand bermain aja kita kan wah ini susah ini dikalahin. Susah ini adalah pemain-pemain besar ini. Ya. Tapi sayangnya bila dilihatkan kualitas seperti ini di AFF ini, wah sedih kita guys melihatnya. Sebab kita tahu sendiri lah kan, contoh pemain Laos sendiri, mereka itu punya tactical yang bagus. Jadi di situ kita tahu mereka ini merupakan tim yang kuat. Dan kalau menang ataupun kalah itu merupakan satu kepuasan. Iya, dan juga Indonesia juga terkenal dengan kekuatannya ketika ini, Baci. Yes, benar. Cuma mata itu ya. Itulah kita bilang permainan itu susah ingin kubilang ya. Peraturannya ini bukan yang kita tetapkan, Baci, ya. Semoga ada tindakan lah daripada FIFA juga tentang FIFA perkara ini. Biar repot aja ya. Benar. Jadi begitu saja untuk kali ini ya, Baci. Yes, itu saya barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link. Dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.